Halo, selamat malam. Sekarang saya akan jelaskan tentang ini tugas saya, yaitu tugas hydrogen storage. Oke, pertama yaitu tugas hydrogen storage optimalisasi, yaitu eh, cara saya itu ada 9 cara, yaitu saya akan ya kita harus pertama untuk mengerti apa requirements-nya gitu. Kayak kapasitasnya berapa, pressure-nya berapa, keadaan sekitar berapa. Jadi ya apakah ada aplikasi atau constraint atau lain-lain yang melimitasi storage ini. Dan kedua itu metode untuk mencari storage-nya itu yaitu apakah ini eh, cuma tempat biasa atau storage atau liquid ya di mana ini yang kedua ini sudah dijawab sebagai hydrogen storage. Dan yang ketiga itu optimize storage system design. Jadi kayak kita mengoptimasi desainnya seperti materialnya, insulasi, pressure containment-nya berapa. Jadi untuk tidak bocor ya, soalnya hydrogen storage. Jadi kita harus hitung baik-baik itu supaya tidak bocor gitu. Empat, optimize operation condition. Jadi ya kan di hydrogen storage ini kan beroperasi dalam suatu suhu tertentu. Dan kita harus uh, tentukan suhu berapa dan hitung pada suhu berapa itu apakah uh, material itu akan berfungsi dengan baik. Oke, selanjutnya improve storage material. Jadi kita karena ini kan hydrogen storage material, jadi kita harus improve materialnya ini seperti dalam materialnya atau kinetiknya gitu. Oke. Uh, 6 itu implementing storage system monitoring and control. Jadi setiap kita menginstal atau manufaktur kita harus ya, bagus sih gitu uh, prosesnya dalam membuat suatu itu. Dan ketujuh yaitu consider system integration. Jadi dalam suatu membuat storage ini terus mengintegrasi segala apapun satu dengan lain dengan cara yang seefektif mungkin. Oke, selanjutnya conduct true safety assessment. Jadi setelah ini jadi kita harus mau operasikan atau mengecek suatu parameter-parameter dari hydrogen storage ini agar dapat berfungsi dengan baik-baik sebelum kita gunakan. Dan ya, yang kesembilan itu ya kita coba terus-menerus mencoba kembangkan hydrogen storage kita. Eh, kan tahun-tahun tahun menahun itu kayak mungkin ada yang kita salah hitungan atau apa gitu. Jadi ya semakin tahun menjalan semakin efektif storage kita, hydrogen storage-nya. Oke. Untuk final paper saya, ini merupakan final paper saya dalam progres case study optimalisasi hidrogen ester saya. Dikasih requirements yaitu pada final report ini dikasihkan requirements designing hydrogen storage di 8 bar dengan kapasitas 1 liter dan buat jetnya 500.000. Nah, pertama yang saya lakukan itu memilih material. Dan saya memilih material stainless steel grade 201. Kenapa? Soalnya stainless steel grade 201 itu dia corrosion resistant. Iya, soalnya stainless steel kan. Dan ini yang penting, strength dan durability-nya itu tinggi, lumayan, lumayan. Dan ini juga weight availability-nya itu dibanding apa ya? Karena strength-nya dan durability-nya tinggi dan ini mah common material gitu. Jadi ini weight availability-nya kayak murah ya dan gampang didapat gitu. Jadi ini just dua faktor yang menurut saya penting. Ini propertiesnya itu dua ke satu ini tensile strength-nya berapa ini, yield strength-nya berapa bisa dilihat di sini. Nah ini untuk program saya pertama saya import mat dulu untuk apa ya, ini program saya untuk geometry optimization-nya, import mat di mana kita tahu pertama itu pi 3,14 atau 22,7 dan saya akan membuat diagram kosong cek sama dengan uh, kurung awal buka ini
dan saya akan membuat loop for air in range 1 sampai 100. Jadi air pada saat R pada range 1 sampai 100 ini dia akan berulang terus dalam Hx sama dengan 100 bagi dalam kurung pi kali R kali 2. Di kalian ini check happen, jadi cek cek titik event ini berguna untuk menambahkan suatu hitungan yang dua ini tadi ke kurung yang kosong tadi. Jadi sepanjang for loopingnya ini jalan, dia akan menambahkan dari nilai awalnya itu dengan hasil berhitungan dengan ini dua. Dan setelah itu saya akan dalam loopingnya saya akan cek berapa nilai minnya. Dan ketika ini berlangsung sampai 100 kali, loopingnya berlangsung sampai 100 kali, saya kan ini kan akan selesai. Dan pada saat selesai itu akan keluar juga nilai minimum. Nah, itulah saya print di akhir. Dan ketika keluar nilai nilainya, yaitu pertama untuk koma pertama ini area surface-nya berapa, dan yang kedua itu minimum height-nya berapa untuk dapat minimum surface-nya ini. Oke, ini dalam sentimeter. Jadi 557 sentimeter. Saya dapatnya. Nah, dari eh, variabel itu kita tahu kita apa bisa dapat R-nya sama dengan 7,3. Dan ya apa ya dari persamaan ini kita bisa substitusi balik ke persamaan yang awal ini, area surface, di mana kita sudah dapat height dan akan mendapat radius itu. Radiusnya adalah R,73. Nah, untuk mass pressure dan thickness. Jadi kita akan mencoba untuk mengkalkulate thickness-nya dengan kode ini. Nah, R-nya ini coba-coba. R-nya ini radius, bukan coba-coba, sorry. P itu pressure, ya udah tetapin awal. T itu ya kita coba-coba thickness-nya. Terus kita cek tadi, ya kita kasih while looping lagi. Jadi ketika T-nya kurang dari 1000, dia akan looping panjang ini. Dan ini event tadi gunanya sama, akan menambahkan sebuah variabel hitungan ini ke uh, kolom kosong cek ini. Dan akan jika loopnya loopnya hutangan hitungan ini udah lebih dari ini, dia akan break, yaitu berhenti. Dan ya, saya akan kan masih dalam looping ini, dia akan masih mencari nilai value value yaitu max max dari cek sini. Jadi nilai maksimal dari cek ini, soalnya ini kan berulang terus dan bertambah terus. Jadi ya dicek terus nilai maxnya, terus ya di print value-nya dan dapatlah hasil ini. Jadi maksimum pressure-nya itu 1,14599. Oh, berapa pascal itu? Intinya 14,59 megapascal. Tightness-nya itu 104 ternyata. Jadi dengan 104 pada tightness 1, pressure-nya maksimum pada 14,59 pascal. Megapascal, sorry. Itu dilihat dari sekarang. Selanjutnya saya akan dilihat dari material price-nya yang beredar di market-market itu. Ini ada tabel dalam milimeter. Nah, ini saya akan coba sendiri nih untuk teknisnya masing-masing. Nah, untuk 0,6 price-nya ini dapat ini. Dan semua ini kan syaratnya ini di satu aja kan, thickness-nya 1 senti. 1 senti thickness-nya ternyata udah cukup, udah cukup. Di bawah bahkan di bawahnya lagi udah bisa gitu kayak dibeli. Tapi ya untuk amannya yang kedua aja, soalnya ya untuk safety faktornya, soalnya ini bisa saja meledak kapan-kapan saja. Jadi ya lebih amannya mungkin yang thickness-nya lagi yang kedua. Lagi pula kan harganya juga 279 dan masih mengikuti budget 500.000. Oke, itulah kesimpulan saya, yaitu pada constraint ini, constraint hydrogen storage di 8 bar dengan kapasitas 1 liter dan budget 500.000, bisa bisa kita desain uh, storage bottle ini lebih tepatnya
pada itu dan bisa mendesain juga materialnya dapat berapa dengan storage apa dengan thickness 2 2 mm dan dengan material stainless steel grade 201. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.